Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat di tahiyat akhir. Sebelumnya sudah kita bahas pada bacaan tasyahud bagian pertama, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di bagian pertama itu adalah pengagungan untuk Allah, pengagungan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini bagian pertama ini adalah bagian pengagungan kepada Allah. At-ta'zim atau mengagungkan Allah dengan cara mempersembahkan kata-kata pengagungan terbaik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata-kata pengagungan yang penuh dengan keberkahan, al-mubarakatu, kemudian at-thayyibatu, lagi yang penuh kebaikan. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, sekarang bagian berikutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian bagian ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, bagian kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan salam kepadamu ayyuhan nabi, wahai nabi. Dibuat dalam bentuk ma'rifah, ada alif lam, an-nabi, artinya nabi khusus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan, assalam, salam kepadamu wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah kepadamu, wa barakatuh, dan keberkahan-keberkahannya kepadamu. Nah, apa makna salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalam, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya al-aman, keamanan, keselamatan. Itu kalau kita artikan assalam dalam bahasa Indonesia, keselamatan atau keamanan dari hal-hal yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat.
Nah, pertanyaannya, kalau assalam bermakna selamat atau aman di dunia dan di akhirat, maka apakah layak kita sampaikan keselamatan dan keamanan bagi Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah pasti Allah jaga, sudah pasti aman, sudah pasti selamat, baik dari keburukan dunia maupun dari keburukan akhirat. Nah, sudah Allah jaga Rasulullah itu. Ya, dalam surah Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Wa ma qala, Allah tidak pernah membiarkan Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah pasti akan memberikan setiap yang diperlukan oleh Rasulullah, yang membahagiakan Rasulullah, fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sudah memastikan akan menaungi, merangkul, menjaga Rasulullah. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah sudah memastikan Rasulullah itu akan dijaga jalannya, akan selalu lurus, tidak akan pernah bengkok ke kanan atau ke kiri. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Rasulullah itu dipastikan terpenuhi kebutuhannya oleh Allah. Fa'aghna. Semua kebutuhan Rasulullah itu sudah pasti dipenuhi oleh Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka tidak ada Rasulullah itu sebagai manusia yang terbengkalai, sebagai manusia yang tidak terurus. Nah, itu tidak ada. Jadi tidak boleh Rasulullah itu digambarkan sebagai sosok terurus, tidak terurus, terbengkalai. Seperti ada yang pernah mengatakan, bahkan seorang dai terkenal juga, Rasulullah itu karena anak yatim, tidak terurus, jorok, sampai keluar suka keluar ingus atau ingusan. Karena anak yatim tidak terurus, dipimpong, nggak ada yang mau menyusui, semua menolak. Akhirnya itu kalau menurut ulama salafus saleh, orang yang mengatakan seperti itu harus ditangkap, dipenjara, dihukum. Dia tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah turunkan satu surat itu, Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu untuk memastikan bahwa Rasulullah itu langsung diurus oleh Allah, langsung ditangani oleh Allah, baik urusan sehari-harinya, ya, yang tadi kita bacakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Langsung semua diurus oleh Allah. Mana lebih hebat diurus oleh orang tua kita daripada diurus langsung oleh Allah? Tentu lebih hebat, lebih sempurna langsung diurus oleh Allah. Lebih-lebih lagi pendidikan Rasulullah. Tidak bisa orang mempengaruhi pendidikan Rasulullah karena langsung ditangani oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan langsung oleh Allah, kata Rasulullah. Fa ahsana ta'dibi, maka pendidikanku bagus. Nah, jadi keamanan dan keselamatan bagi Rasulullah itu sudah pasti. Tidak perlu lagi kita memikirkan keamanan, keselamatan Rasul sampai kita harus, ya Allah selamatkan Rasulullah. Memang sudah selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka makna assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maknanya bukan keselamatan bagi Rasulullah, tetapi makna assalam di sini makna
kedudukan Rasulullah yang tertinggi di hari akhirat. Dan kedudukan itu milik Rasulullah. Dalam Al-Quran, kedudukan itu disebut dengan maqam mahmud. Maqam mahmuda, yang kita baca dalam setiap doa selesai azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin alladhi wasilata wal fadilah wasyarafata darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asuhu maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda ini tempat tertinggi di hari akhirat yang bisa dicapai oleh makhluk, oleh manusia. Tempat paling mulia, tinggi dia, paling mulia. Dan itu hanya dipersembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang lain. Nah, ketika kita baca assalamu alayka, maka para ulama menjelaskan seperti Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, makna salam di situ kita menyampaikan salam kepada Rasulullah karena tempatnya nanti di hari akhirat selamat, ucapan selamat. Karena tempatnya nanti di hari akhirat adalah tempat tertinggi, maqamam mahmuda. Nah, itu makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, dan rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Rahmat Allah itu untuk Rasulullah bermakna kemuliaan. Rahmat itu kalau dari Allah kemuliaan, kalau dari malaikat istighfar, kalau dari makhluk yang lain ad-du'a. Ya. Jadi ketika Allah merahmati seseorang, maka akan Allah muliakan. Ketika malaikat merahmati seseorang, maka akan diistighfarkan oleh malaikat. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya. Ketika dirahmati oleh makhluk, maknanya didoakan kebaikan. Jadi warahmatullahi artinya kemuliaan dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan limpahan keberkahan. Keberkahan ini keindahan, ya. Hidup itu pas, itu makna keberkahan. Pas, hidup itu pas, bermanfaat, tidak merugikan. Itu makna berkah hidup. Bermanfaat, tidak merugikan, tidak terlalu berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah. Itu namanya berkah. Pas, enggak merugikan, memberikan manfaat. Kalau kita sering mengatakan umur yang berkah. Umur yang berkah itu enggak mesti panjang atau enggak mesti pendek. Terserah, terlepas dia umur pendek atau panjang, tapi umurnya bermanfaat. Itu namanya umur berkah. Ada orang umur panjang tidak bermanfaat. Itu hukuman Allah namanya. Diberikan umur panjang terus membuat kerusakan. Itu istidraj. Jadi keberkahan itu pas, bermanfaat, tidak merugikan, tidak berlebihan ke atas, tidak berlebihan ke bawah. Itu keberkahan. Jadi indah dia keberkah itu. Dia sederhana tapi indah, bermanfaat. Nah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaan kemudian, apakah doa atau selawat yang kita baca untuk Rasulullah itu, Rasulullah mengambil manfaat? Apakah Rasulullah itu mengambil manfaat dari selawat kita? Seperti kita mendoakan sebagian kita. Ada orang mendoakan kita, berarti kita ambil manfaat dari doa dia. Artinya berarti dia telah berjasa kepada kita. Nah, kalau kita berselawat kepada Rasulullah, apakah Rasulullah juga mengambil manfaat dari doa kita? Artinya Rasulullah membutuhkan selawat kita.
Nah, di sini para ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan Rasulullah tidak butuh kepada doa kita. Rasulullah tidak butuh kepada selawat kita. Kalau untuk Rasulullah. Jadi ketika kita berselawat kepada Rasulullah, tujuannya apa? Kalau Rasulullah tidak butuh, tidak mengambil manfaat. Tujuan kita berselawat kepada Rasulullah itu untuk diri kita sendiri. Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu baiklah istilah dia merumpak orang akhirat. Ni Rasulullah nak doa, nak doa kero, nak doa krek awal dalam dunia, baik tua ni. Rasulullah tidak butuh doa, selawat doa kita. Ini pendapat jumhur ya. Jadi ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ketika kita mengirim salam dan selawat dari Rasulullah, itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi yang manfaat tu kita. Maka selawat kita kepada Rasulullah itu sebagai tawasul. Sebagai tawasul kita, dengan selawat itu kita berharap segala harapan untuk kita, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi itu makna selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sendiri. Maka semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, semakin banyak kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Jadi jangan nanti berfikir alahnya mana mangat hana dam sawut ke Rasulullah nya. Batam selalu baca enggak selamat Rasulullah ande. Enggak god Rasulullah. Dah Rasulullah dah. Rasulullah sudah aman. Jadi selawat itu ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka itulah sebagai tawassul kita dengan amal soleh, yaitu selawat kepada Rasulullah untuk kebaikan dari kita sendiri. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya itu mengatakan ada 40 lebih manfaat atau faedah daripada selawat kepada Rasulullah untuk orang yang berselawat. 40 lebih manfaatnya. Maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaat yang menarik di situ disebutkan adalah bahwa selawat ini pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Karena kita selawat itu ke Rasulullah, mengirim salam ke Rasulullah. Pasti diterima oleh Allah. Karena kita kirim ke Rasulullah. Nah, ketika salam itu diterima dan pasti diterima, artinya manfaat pasti akan kembali ke kita. Kebaikan akan kembali ke kita. Berbeda dengan amalan lain. Nah, seperti amalan kita zikir yang lain atau apa amalan kebaikan. Itu bainal qabul warad, bisa diterima bisa ditolak. Kadang enggak lengkap syarat, kadang enggak ikhlas. Bainal qabuli warad, bisa diterima bisa ditolak. Karena Allah enggak menerima kecuali yang betul-betul bersih. Yang enggak betul-betul bersih dilempar balik ke muka. Karena Allah itu cemburu Allah. Maha pecemburu Allah itu. Enggak mau ada amalan yang amalan itu seharusnya untuk Allah masuk kepentingan lain di situ, enggak mau Allah. Allah itu maha pecemburu. Nah, kalau selawat kan bukan untuk Allah, selawat untuk Rasulullah. Maka pasti diterima oleh Allah. Sehingga dipesankan oleh para ulama untuk orang yang bergelimang dengan maksiat. Ini anak-anak muda yang mungkin sehari-hari dalam maksiat. Susah untuk melepaskan diri dari maksiat. Maka hendaklah kita berpesan kepadanya untuk banyak-banyak berselawat.
Nyoreng ka gejak ka susah ki pancaranyo. Selawut lah. Susah kan? Ada hal yang susah saya tinggalkan. Ada dosa yang saya tinggalkan. Bagaimana caranya? Berselawat kepada Rasulullah. InsyaAllah. Kan selawat pasti diterima. Banyak-banyak berselawat. Makanya orang-orang banyak berselawat itu hatinya lunak. Mudah untuk berbuat amal soleh. Ya. Itu memang salah satu keberkahan daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat akhlak bagus, membuat tawadhu. Itu dengan selawat. Dan hadirilah majlis-majlis selawat. Banyak sekali itu manfaat selawat itu yang dibuat oleh habaib-habaib di seluruh Indonesia. Dari Pulau Jawa, berbagai macam daerah Indonesia, termasuk di Aceh kita, di Banda Aceh, yang dipelopori oleh habaib-habaib itu. Selawat kepada Rasulullah. Walaupun ada orang yang protes, apa yang selawat? Pakai rebana lagi. Ciduk leh. Datang duduk, nikmati hasilnya. Kadang dengan selawat-selawat mereka lah dunia, bumi ini masih stabil. Mungkin kalau bukan dengan selawat-selawat mereka, kawai kagak balik mana perlele dong. Jadi berselawatlah. Selawat itu sangat besar manfaatnya. Dan alhamdulillah sekarang makin banyak selawat di mana-mana. Semangat beragama semakin tinggi, ya. Nah, jadi pendapat jumhur ulama, selawat itu yang dibacakan oleh seseorang untuk Rasulullah itu manfaatnya untuk dia sendiri. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah juga mendapatkan manfaat. Dari sebelum kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid juga mendapatkan manfaat, yaitu maqam mahmudah tadi. Rasulullah senang, bahagia, mendapatkan manfaat dari selawat itu. Nah, ini makna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian bagian ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Setelah untuk Allah pengagungan, kemudian untuk Rasulullah bagian kedua, bagian ketiga untuk kita sendiri. Assalamu alayna. Kan kalau kita tahu apa yang kita baca dalam solat, kan nikmat sekali solatnya. Lebih semangat kita solatnya. Lebih mendukung untuk khusyuk. Assalamu alayna. Sekarang untuk kita, assalamu alayna. Demikian juga keselamatan, salam untuk kami. Maka memang solat itu, apalagi solat fardu itu memang harusnya berjamaah. Karena banyak lafaz-lafaz, doa-doa, bacaan-bacaan dalam solat itu untuk kami. Kalau solat sendiri berarti untuk berlawanan dengan bacaan, dengan praktek. Assalamu alayna, salam kepada kami, untuk kita sendiri. Ya, ini baru bermakna keselamatan, keamanan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk dunia dan akhirat. Assalamu alayna, doa untuk diri kita sendiri. Karena memang kita butuh mendoakan diri kita sendiri. Orang yang tidak mau berdoa dianggap sombong oleh Allah dan diancam neraka jahanam. Karena orang tidak berdoa itu tanda dirinya merasa tidak butuh kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Sebelumnya kan Allah perintahkan berdoa. Tapi kalau enggak berdoa, Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, artinya merasa tidak butuh. Akan kutempatkan dia di neraka jahanam. Jadi kita butuh berdoa. Yang pertama untuk menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, berlindung ke Allah. Yang kedua untuk manfaat diri kita sendiri. Assalamu alayna.
keselamatan untuk kami. Kemudian dalam Islam kita diajarkan jangan hanya memikirkan diri sendiri. Wa ala ibadillahi as-salihin. Salat itu mengajarkan sosial. Dalam doa saja enggak boleh pelit, maju krit. Fikir draw mentang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Setelah mendoakan diri sendiri dan mendoakan sesama orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh. Wa ala ibadillahi as-salihin. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup, kata Rasulullah, man da'a li akhihil muslim min wara'il ghaib qala lahul malak walaka misluh. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, setiap dia berdoa, doakan untuk diri sendiri, didoakan untuk fulan, maka malaikat akan berkata, malaikat akan mengaminkan, dan bagi engkau apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau mau doa kita itu diaminkan oleh malaikat, maka doakan juga saudara kita yang lain. Jadi kira-kira begini, begitu kita berdoa, menanda berdoa, ya Allah Nabi kelun yang nyo juga ke saudara lain, maka mereka langsung datang. Gak aminkan. Ya Allah, untuk dia dulu ya Allah, untuk yang berdoa ini dulu ya Allah, untuk yang berdoa ini dulu ya Allah. Karena kita mendoakan orang lain. Tapi begitu kita berdoa, tidak ada orang lain. Dari pertama doa sampai penutup, draw terus habis saya, untuk saya ya Allah, untuk saya. Kalau mereka bayamin keroy, kepada amin. Maka salah satu cara ampuh makbul doa itu ternyata mendoakan orang lain. Ternyata kalau kita mendoakan diri sendiri kita, malaikat kurang menarik untuk mengaminkan. Kedroi, mendak Allah biar sendiri aja dia. Tapi begitu dalam doa kita masuk orang lain, langsung cepat malaikat. Hanya kami doa ke saudara-saudara. Maka malaikat langsung mengaminkan. Jadi jangan salah-salah. Jadi salah satu cara ampuh makbul doa, sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang lain. Itu yang masih hidup. Kemudian termasuk yang sudah meninggal. Nah, salah satu sifat mulia orang beriman itu mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Dan untuk itu langsung Allah turunkan Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan mereka orang-orang beriman, orang-orang saleh adalah mereka-mereka yang datang kemudian hari, seperti kita ini datang kemudian setelah umat-umat, setelah kakek nenek moyang kita telah meninggal, datang lahir kita. Yaquluna, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami ke alam barzakh. Jadi hati-hati menantang doa untuk orang meninggal ya. Itu menantang ayat Al-Quran itu. Jadi salah satu sifat mulia orang-orang beriman itu, orang-orang saleh itu, dia senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepadamu ya Allah, dan mereka telah berangkat ka meninggal kahanali. Maka mendoakan saudara-saudara kita yang lain itu disunatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Termasuk mengirimkan
pahala amal soleh kepada mereka. Khususnya untuk orang tua lah. Paling utama le kurunci orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau bersedekah, tambah khusus untuk orang tua kita, kirim amal solehnya. Dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani mengatakan semua amal soleh yang dilakukan dan dikirimkan pahalanya untuk orang sudah meninggal, semuanya insya Allah sampai untuk orang yang sudah meninggal. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna daripada Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan pada bagian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.